5 langkah belajar hipnotis sendiri dengan cepat. Belajar hipnotis sendiri tanpa pembimbing mungkin agak sulit, namun berarti tidak bisa dipelajari. Dengan pembelajaran hipnotis yang banyak disaring di internet mungkin bisa menjadi salah satu cara belajar hipnotis sendiri dengan mudah tanpa perlu memiliki pembimbing atau guru. Tapi memang sebaiknya jika belajar langsung pada ahlinya sehingga pada saat mengalami kesalahan, bisa langsung mendapat petunjuk tanpa perlu bingung cara melakukan. Sejak munculnya acara hipnotis yang dipertontonkan di televisi seperti salah satu acara yang dibawakan oleh Uya Uya, ilmu hipnotis mulai disukai banyak orang dan mulai banyak yang mempelajari. Karena selama ini ilmu yang terbilang langka dan tak semua orang bisa melakukan itu sudah bisa dipelajari, baik belajar sendiri atau melalui lembaga yang memang secara resmi membuka teknik belajar hipnotis. Hanya saja untuk belajar hipnotis di tempat pembelajaran semacam lembaga yang bisa kita temukan saat ini, tentu dibutuhkan biaya, walaupun mungkin biaya yang harus dikeluarkan cukup terjangkau untuk sebuah ilmu langka. Di samping itu juga sebagai pengalaman mempelajari hal-hal di mana tidak semua orang bisa memiliki, tentu menyenangkan. Dalam mempelajari hipnotis dibutuhkan beberapa proses yang perlu dilakukan untuk keberhasilan dalam melakukannya. Berikut ini 5 langkah cepat belajar hipnotis sendiri. 1. Tampil percaya diri. Tampil percaya diri untuk memastikan keyakinan Anda bahwa bisa melakukan semuanya dengan mudah, mulai dari mengenal subjek sampai pemberian sugesti. Keyakinan diri sangat penting untuk membuat subjek percaya bahwa Anda bisa melakukan dengan baik. Karena kalau tidak maka akan mengalami kegagalan. 2. Ritme. Saat proses hipnotis sedang berjalan, perhatikan dengan baik subjek. Sesuaikan ritme suara Anda dengan kecepatan nafas sang sukarelawan dengan cara memperhatikan gerakan pada rongga diafragma ketika sukarelawan sedang bernafas. Pada saat itu ada waktu yang tepat untuk membawa sukarelawan atau subjek masuk ke alam bawah sadar saat menghembuskan nafas. Keberhasilan dan kesuksesan proses itu bisa dilihat dari cara subjek bernafas yang tampak lebih lambat dan berlahan. 3. Nada suara. Dalam melakukan hipnotis ada 2 nada suara yang bisa digunakan. Pertama adalah nada suara monoton, yaitu nada suara datar dan cenderung sama hingga akhir sesi. Kedua adalah nada suara bergelombang, yaitu nada suara turun kemudian naik, lemah, keras, dan nada suara rendah kemudian tinggi. Pada saat berbicara, penghipnotis bisa menggunakan nada rendah kemudian naik dan semakin meninggi, hingga membawa subjek ke dalam kondisi trans. Anda bisa memilih nada sesuai kebiasaan atau nada suara yang paling pas untuk dilakukan. 4. Membawa subjek ke alam bawah sadar. Dalam melakukan hipnotis, proses ini sangat penting dan menentukan keberhasilan Anda. Anda perintahkan subjek untuk melakukan rutinitas, misalnya disuruh menghitung 1-10. Pada saat itu, Anda bisa mengejutkan subjek, bisa dengan tepukan, sentilan, atau memegang tangannya tiba-tiba sambil mengiring subjek ke alam bawah sadar dengan kalimat misalnya, tarik nafas dalam-dalam lalu hembuskan, dan jangan lupa untuk tidak melepaskan kontak mata dengan subjek. 5. Kalimat hipnotis. Langkah penting selanjutnya adalah kalimat sugesti, untuk mulai membawa subjek ke alam bawah sadar. Lalu ucapkan kalimat berikut ini dengan lancar dan penuh percaya diri dan lakukan berulang. Misalnya, hal yang harus Anda lakukan saat ini adalah buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mata Anda semakin merah dan seterusnya. Atas bisa Anda lihat di sini cara belajar hipnotis sendiri dengan cepat. Mempelajari ilmu hipnotis berbeda dengan mempelajari ilmu supranatural, walaupun tampaknya dalam dunia hipnotis tidak jauh berbeda dengan ilmu-ilmu gaib yang selama ini juga banyak dipertontonkan di televisi. Namun dalam hipnotis sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah dan banyak digunakan untuk terapi kesehatan.